Selamat datang di channel kami. Saya Riza, CEO dari Megatama Group. Kita adalah one stop service handbag manufacturer. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam material atau bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat tas maupun aksesoris. Yang pertama adalah yang kita miliki exotic leather. Lalu yang kedua kita juga memiliki cow leather atau kulit sapi. Lalu yang ketiga kita memiliki pure leather atau bisa dibilang synthetic leather. Lalu yang keempat kita juga canvas leather dan lain sebagainya. Kita akan membahas satu persatu macam-macam material tersebut dan juga waste managementnya. Jadi bagaimana memanfaatkan kulit sisa dari masing-masing bahan tersebut supaya kita bisa gunakan dalam membuat produk-produk yang lain gitu loh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah exotic leather. Di sini kita ada berbagai macam exotic leather. Yang pertama adalah cobra skin, atau bisa dibilang ulat kobra. Kita memiliki cobra skin. Ini adalah contohnya. Ini yang natural color dan ini juga yang sudah diwarna. Lalu yang kedua salah satunya adalah lizard skin, biawak bisa dibilang. Jadi kalau bisa dilihat ada dua macam dari lizard skin, yaitu belah perut dan belah punggung. Jadi tergantung selera dari klien tersebut. Ini adalah belah punggung. Nah, ini di sini kita bisa lihat kelihatan bagian perutnya kalau kita belah di punggung. Nah, ini adalah belah perut, ya. Jadi ketika kita belah perut, ini adalah bagian atas daripada lizard tersebut. Lalu ada juga kita bisa bilang karung skin. Karung skin ini mostly banyak peminatnya dari Eropa, Italia, Prancis, karena memiliki tekstur yang sangat unik, ya. Dan permukaannya biasanya ini sedikit agak di atasnya ini bertekstur, ya, bertekstur seperti kulit jeruk, bertekstur seperti ini, dan memiliki pattern seperti macan, ya. Lalu berikutnya adalah yang paling favorit adalah python. Ini adalah Python reticulatus, ya, Python reticulatus. Ini juga Python reticulatus. Ada perbedaan dari Python tersebut. Python ini ada dua, sama seperti exotic leather yang lain. Jadi bisa dibelah dua, potong perut dan potong punggung. Nah, untuk yang ini adalah potong punggung. Jadi ini adalah bagian perutnya. Bagian perut ini bisa kita gunakan. Lalu ada juga bagian yang dipotong adalah perutnya. Nah, ini adalah ketika kita potong perut, ini adalah punggung daripada ular reticulatus ini. Tergantung bagaimana selera dari klien. Nah, untuk Python jenis ini adalah Python reticulatus. Ini bisa panjangnya minimal, standarnya adalah 3 meter sampai bisa mencapai 8 meter. Tapi banyak mostly yang digunakan adalah ukuran 3 meter, 3,5 meter sampai maksimal 4 meter. Dengan lebar antara 33 cm sampai 40 cm. Ini adalah ideal yang bisa digunakan untuk membuat tas. Lalu yang berikutnya adalah jenis Python juga. Jenis kedua dari Python yaitu Curtus. Curtus ini bisa banyak yang menyebut, ada kata lain dengan short tail python. Jadi Python ini
pendek ya, jadi maksimal mencapai 2 meter maksimal. Jadi rata-rata dari ukuran 1,5 meter sampai 2 meter ini maksimal ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke waste management system. Jadi ketika kita membuat contoh barang tas, kita membuat contoh barang tas seperti ini. Bagian yang kita gunakan adalah bagian badan. Ya. Ini bagian badan digunakan untuk bagian badan ini kita gunakan untuk membuat body. Ya, kita membuat bagian badan body tas di depan maupun di belakang kita pakai ini. Lalu tali, lalu bagian samping, lalu bagian bottom kita gunakan bagian-bagian ini. Biasanya di dalam bagian tail, buntut atau bagian kepala ini sudah tidak bisa digunakan. Oke. Ini sudah tidak bisa digunakan karena mengecil ya. Karena mengecil. Nah, jadi itu bisa menjadi waste. So, ada hal yang penting yang mau saya sampaikan adalah ketika kita mau mendapatkan order dari klien, ketika mereka mau develop, mau membuat barang dengan menggunakan exotic skin, kita menyimpan waste material. Contohnya seperti ini. Ini adalah bagian dari buntut, ya, bagian dari buntut. Ini bagian dari kepala. Nah, ini kita simpan untuk setiap klien. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk-produk yang kecil seperti card holder, keychain, atau mungkin kita bisa gunakan menjadi dompet. Jadi kalian hanya memanfaatkan kulit ini, tinggal kalian request. Jadi kalian hanya membayar dengan jasanya saja sehingga kalian bisa mendapatkan value yang lebih dari produk-produk waste skin tersebut. Nah, ini adalah sedikit trik yang kami sampaikan ketika kalian mendevelop atau membuat. Ini bukan cuma hanya di exotic skin ya, berbagai macam kulit itu pasti ada waste skinnya. Seperti misalnya lizard, kita menggunakan bagian tengahnya, bagian sininya pun mungkin tidak terpakai, bagian pinggirnya tidak terpakai. Nah, ini pun mungkin bisa digunakan untuk lanyard atau seperti yang saya bilang, banyak sekali produk-produk kecil yang mungkin bisa fast moving kalian jual dengan harga-harga yang cukup murah. Ini bisa dimanfaatkan, sangat bisa dimanfaatkan ya. Sudah banyak contoh-contohnya yang sudah tadi saya berikan. Jadi tinggal kalian create idea small part yang kalian bisa buat untuk memanfaatkan waste skin dari produk-produk ini. Oke, yang berikutnya dari exotic skin adalah crocodile skin. Crocodile skin adalah salah satu exotic skin yang paling mahal ya, most expensive. Ada dua jenis yang ada di Indonesia, yaitu Porosus dan Novagini. Jenis ini adalah Novagini. Novagini memiliki scale atau sisik yang lebih besar, so seperti ini kotak-kotak. Lalu Porosus seperti ini. Bedanya adalah Porosus memiliki scale yang lebih kecil ya, lebih kecil seperti ini. Ini adalah perbedaannya. Jadi kalian bisa lihat yang ini lebih square, yang ini lebih sedikit melebar. Oke. Ini juga memiliki dua jenis, yaitu belah perut dan belah punggung. Ini adalah belah punggung ya, which is ini adalah bagian perutnya. Dan ini adalah belah perut. Ya, ini adalah bagian atas. Bagian atas ini bagian kepala, ini bagian buntut. Sama
Dari crocodile skin ini yang kita gunakan adalah biasanya menggunakan bagian badan. Ini buat bagian badan, ini samping mungkin bagian tali atau segala macam, dan bagian lain-lain. Ini biasanya di bagian kepala ini tidak digunakan, atau dan bagian buntut ini juga tidak digunakan sepenuhnya, terutama untuk kulit-kulit yang cukup besar ya. Banyak bagian yang akan terbuang ya, seperti di bagian kaki, seperti di bagian kepala. Ini juga banyak tidak digunakan. Nah, ini juga kalian bisa memanfaatkan bagian-bagian ini. Ini kedama bolong ini adalah bagian kelamin daripada hewan tersebut. Biasanya bagian-bagian buntut ini tidak digunakan, sehingga kalian bisa memanfaatkan bagian tersebut untuk dibuat menjadi produk-produk yang lebih memiliki nilai ekonomi, seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, untuk exotic leather ada sedikit informasi yang mau saya berikan. Banyak pertanyaan yang diberikan saya, mengapa exotic leather, terutama crocodile, python, kenapa memiliki harga yang sangat tinggi ya? Selain dari hewan, dan kita juga memiliki izin yang sangat lengkap, dari mulai izin distribusi lokal maupun ekspor internasional. Kita memiliki CITES sejak tahun 1995. Jadi everything yang kita kerjakan di sini adalah semua legal, dipantau oleh pemerintah kita. Oke. Jadi kenapa exotic skin memiliki harga yang cukup tinggi dibanding bahan-bahan lain? Karena kita beri contoh adalah kulit krokodil atau buaya seperti ini ya. Ketika kita mau membuat satu barang seperti tas, tidak cukup untuk hanya satu lembar saja. Biasanya ketika kita mau membuat sebuah tas itu menggunakan minimal 2 atau sampai 3 lembar dari bagian tersebut, karena bagian yang hanya kami gunakan adalah bagian dari badan. Jadi mungkin bagian ini hanya untuk digunakan untuk bagian bodi depan, nanti kita ambil untuk di lembar kedua kita menggunakan untuk bagian belakang dan bagian bottom, bagian samping, sehingga mengkonsumsi 2 sampai 3 dari kulit tersebut. Begitupun juga piton, untuk membuat tas dari bahan seperti ini contoh ukuran 3 meter dari ukuran seperti ini memakan kulit 2 sampai 3 lembar ya, karena kita memanfaatkan bagian yang paling terbaik, yaitu bagian tengah ya. Ini tidak kita pakai, sehingga tadi ini akan menjadi waste material, sehingga exotic skin memiliki harga yang cukup mahal dibanding bahan-bahan lainnya. Untuk yang kedua adalah kita akan membahas cow leather atau kulit sapi. Sebagai contoh, common cow leather yang biasa kita gunakan adalah Saffiano ya. Kulit Saffiano seperti ini. Ini pun juga banyak memberikan waste skin atau kulit sisa. Ketika selesai, biasanya kita menggunakan bagian ini. Bagian best part adalah di bagian badan. Ketika bagian pinggir itu tidak ada yang kita pakai, sehingga akan menjadi waste skin. Nah, ini contoh adalah waste skin dari kulit sapi ya. Jadi setelah kita potong di mesin pound, nah banyak bagian-bagian yang tersisa seperti ini ya. Nah, ini pun juga bisa kita manfaatkan. Bahkan mungkin kita bisa memanfaatkan bagian-bagian ini menjadi clutch, dompet, atau small aksesoris yang kalian bisa create untuk mendapat nilai ekonomi yang lebih untuk brand kalian.
Ini akan sangat bermanfaat lain dengan produk utama yang akan kalian keluarkan. Oke, lalu yang berikutnya adalah ostrich leather. So biasanya kita menggunakan bagian yang memiliki dot atau truffle di sini, ya. Kita menggunakan ini, dan sama seperti yang tadi, ostrich leather pun juga memiliki waist skin yang kalian bisa memanfaatkan untuk membuat produk-produk small accessories, seperti contohnya ini adalah contoh sisa-sisa dari yang bahan kulit tersebut. Ini pun dari bagian ini kita bisa memanfaatkan, seperti yang tadi saya bilang, bisa membuat dompet, card holder, dan lain sebagainya, dan kreativitas dari kalian. Oke, bahan berikutnya adalah pure leather atau synthetic leather. Banyak sekali pilihan yang bisa kita berikan dari pure leather. Motif, berbagai motif seperti emboss crocodile, ostrich emboss. Ini memiliki nilai ekonomis yang di bawah dari ketika kalian memiliki target market, spesifik target market untuk middle, ya. Kalian bisa menggunakan synthetic leather seperti ini, ya. Dan harganya sangat variatif tergantung dari budget kalian. Berbagai macam seperti motif ini, baik glossy ataupun matte, kita banyak sekali katalog. Jadi ketika kalian memiliki keinginan untuk mendevelop barang-barang synthetic leather, kami akan kirimkan kalian katalog-katalog yang kami miliki, ya, dan berbagai macam warna yang kita miliki. Oke, yang terakhir adalah canvas leather. Canvas leather adalah produk atau bahan yang paling murah dibandingkan dengan berbagai macam material yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kan tetapi bukan berarti bahan yang paling murah tersebut memiliki nilai jual yang paling rendah. Tidak, semua adalah tergantung terhadap bagaimana brand Anda memposisikan brand Anda tersebut. Meskipun Anda menggunakan exotic leather sekalipun atau menggunakan cow leather sekalipun, bukan berarti brand lain menjual bahan seperti canvas lebih murah. Itu tergantung semua dengan brand image atau positioning dari brand-brand Anda tersebut. Menggunakan bahan canvas pun Anda juga bisa menjual dengan harga yang relatif cukup tinggi. Bagaimana tergantung Anda strategi dari branding Anda tersebut, strategi marketing tersebut. Nah, itu semua kembali kepada brand Anda masing-masing. Ini adalah salah satu bahan pas kita miliki. Jadi dibedakan dengan beberapa ketebalan tergantung dari jenis tas yang ingin Anda buat. Jadi seperti contoh untuk tas yang structure leather, mungkin Anda bisa menggunakan kanvas yang bahannya lebih tebal, atau mungkin seperti contoh Anda menggunakan bucket bag, Anda bisa menggunakan kanvas yang bahannya mungkin lebih tidak terlalu tebal, sehingga ketika kita melakukan produksi akan memudahkan kita untuk achieve apa yang Anda inginkan, gitu. Jika bahan yang Anda pilih itu sesuai dengan kebutuhan atau produk yang akan Anda buat. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan melalui komen di bawah ini.